Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari B2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bangkitnya Eropa dan kemunduran Islam dalam Islam dan Iptek. Untuk kelompok B2 tersendiri terdiri dari Intan Permatasari, Lili Rahmawati, Nadila Amalia, Hanifah Alzanira, Risna Salfauzia, Sahara Putri Aurelia, Amelia Resanda, Angeli Dwi Anggraini, Nesya Aura, Mona Jatilia, Winati Anggi, dan Firda Caca Bella. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Nesya. Baik, secara teori, jatuhnya Mesir ke tangan Barat pada tahun 1800 Masehi serta jatuhnya berbagai negara dunia Islam lainnya menyadarkan dunia Islam dan pemimpin-pemimpinnya akan lemahnya kaum muslimin, sekaligus membuka mata mereka akan kemajuan peradaban yang dicapai oleh Barat dan kelemahan pertahanan yang dimiliki. Karena hanya dengan cara demikian, para pemimpin Islam modern mengharapkan akan dapat melepaskan umat Islam dari kemunduran dan ketertinggalannya, untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuannya. Dari kemunduran-kemunduran umat Islam dan kemajuan-kemajuan Baratlah umat Islam bangkit dan raja-raja dan pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Diawali dengan pemikiran Jamaluddin Al-Afghanistan yang kemudian didukung oleh murid-murid beliau. Jamaluddin meyakini bahwa Islam adalah sesuai dengan semua bangsa, semua zaman, semua keadaan. Kebangkitan dan kemajuan Barat. Progresif dengan sejarah yang memuat fenomena revolusi industri, revolusi Aufklärung, revolusi Renaissance, dan revolusi Prancis yang membawa perubahan penting bagi perkembangan dan kebangkitan Eropa di masa depan. Peradaban Barat masih menjadi simbol peradaban dunia saat ini. Walaupun demikian, hasil dari kemajuan Barat tidak akan terlepaskan dari kemajuan Islam ketika itu ada hubungan timbal balik antara kemajuan dan kejayaan Islam terhadap kemajuan teknologi dan pemikiran ilmu pengetahuan di dunia Eropa saat ini. Secara historis, terdapat fakta nyata bahwa perkembangan intelektual yang begitu pesat tidak bisa dipisahkan dengan kemajuan yang mereka peroleh, yakni masa keemasan dunia Islam. Adapun keemasan kala itu yang didapat umat Islam dirasakan juga oleh masyarakat selain pemeluk Islam, termasuk orang-orang asli Eropa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Angel. Pada saat Eropa mulai bangkit dan melaju pada pesat dalam berbagai bidang kehidupan, dunia Islam justru mengalami kemunduran dan keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan. Selain karena penjajahan yang mencengkram dunia Islam, umat Islam dilanda perpecahan sengit antara mazhab serta diperparah lagi dengan munculnya berbagai sekte dan aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Pada saat itu, umat Islam dipimpin oleh Turki yang memegang tumpuk kekhalifahan. Setelah Eropa kuat karena mengambil ilmu dan peradaban dari Islam, mulailah Eropa menjajah umat Islam dan merampas kekayaannya. Inggris menjajah India, Mesir, Irak, dan Yordania. Selain menyebarkan ajaran Kristen, para penjajah Eropa itu juga menguras kekayaan umat Islam. Akhirnya, kekayaan Eropa membengkak sehingga dengan harta rampasan itu mereka mampu memperkuat posisinya dan mengintensifkan penelitian ilmiah yang pada gilirannya membuat Eropa semakin kuat. Pada periode ini timbullah ide-ide pembaharuan dalam dunia Islam.
Fase kemunduran. Setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuqi, kerajaan Utsmani tidak lagi memiliki sultan-sultan yang kuat dan besar. Jenisari, nama yang diberikan kepada tentara Utsmani, juga berontak dengan sultan-sultan berada di bawah kekuasaan harem. Di sisi lain, Eropa mulai timbul pula gerakan-gerakan yang kuat. Sedangkan Rusia di bawah Peter yang Agung telah pula berubah menjadi negara yang maju. Seperti Yunani yang memperoleh kemerdekaannya kembali di tahun 1829 Masehi, dan Rumania lepas di tahun 1856. Tarekat yang diliputi oleh suasana khurafat dan superstisi juga meningkat. Eropa dengan kekayaan yang diangkut dari Amerika dan keuntungan dari perdagangan langsung dengan timur jauh bertambah kaya dan maju. Penetrasi barat yang kekuatannya bertambah besar ke dunia Islam yang didudukinya yang lama bertambah mendalam. Akhirnya pada 1798 Masehi, Napoleon dapat menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam yang terpenting. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kemunduran Islam. Yang pertama, pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Yang ketiga, terjadinya disintegrasi umat Islam. Yang keempat, perang salib. Yang kelima, kemerosotan ekonomi. Kesimpulan, keterbelakangan yang dialami Barat mendorong mereka untuk mengajar ketertinggalan dari kemajuan peradaban Islam dengan mendekati Islam dari berbagai sudut, baik pendidikan intelektual dan sumber utama ilmu pengetahuan. Keterpurukan dunia Islam mulai terjadi di saat mereka merasa nyaman dengan kegemilangan yang ada. Sedikit demi sedikit, mengeliminasikan ekstensi Al-Quran dan bahasa Arab sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan menggantikan dengan kesibukan perbedaan mazhab, sekte, perebutan wilayah kekuasaan dan pemerintahan. Berikut soal dari kelompok B2. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.